Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu hukum pemerintahan daerah. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep negara kesatuan dan negara federal. Pada dasarnya, negara kesatuan dimaknai sebagai negara yang diatur secara konstitusional sebagai satu unit yang mandiri, dengan satu lembaga legislator yang diciptakan secara konstitusional pula. Akan tetapi, karena sistem pemerintah Indonesia menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang oleh pemerintahan pusat diserahkan sepenuhnya kepada daerah untuk diatur dan diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sedangkan negara federal adalah negara tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri. Kemudian negara-negara tersebut mengadakan ikatan kerjasama yang efektif. Tetapi di samping itu, negara tersebut masih ingin mempunyai wewenang-wewenang yang dapat diurus oleh negaranya masing-masing. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Di Indonesia dia anut desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa makna dari otonomi adalah adanya suatu kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan-kebijakannya sendiri yang ditunjukkan untuk pelaksanaan roda pemerintahan daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Dan juga terdapat beberapa tujuan pemberian otonomi daerah, diantaranya distribusi regional yang merata dan adil, lalu peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik, dan adanya sebuah keadilan secara nasional. Yang ketiga, kita akan membahas tentang sejarah pemerintahan daerah. Mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam pasal 18 UUD 1945 dinyatakan pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dan dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Lalu, kemudian ada beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah. Yang pertama, Undang-Undang Pemerintahan Daerah pada masa Orde Lama, yaitu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Lalu yang kedua ada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah pada masa Orde Baru sampai sekarang. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Yang kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dan yang terakhir dan hingga sekarang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang keempat, kita akan membahas tentang pembentukan daerah. Secara historis, The Founding Father telah menetapkan pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Pasal tersebut di atas mengatur tentang pemerintahan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan maksud untuk melancarkan jalannya pemerintahan dan sarana dan juga untuk mencapai tujuan bernegara dalam mewujudkan kesatuan bangsa. Kemudian diatur pula dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan daerah otonom dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersanding atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Selanjutnya ada beberapa syarat teknis dari pembentukan daerah baru. Harus meliputi 1. Kemampuan ekonomi, terus potensi daerahnya, terus ketiga sosial budaya daerahnya, terus sosial politik, yang kelima ada kependudukan, yang keenam ada luas daerah, yang ketujuh ada pertanahan, dan ke-8 ada keamanan daerah. Kita akan membahas tentang urusan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan ialah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan, yakni yang pertama,
Urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut ialah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, antara lain politik luar negeri, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, dan kelima agama. Yang kedua ada urusan pemerintahan konkuren. Dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yaitu provinsi dan kabupaten. Urusan konkuren tersebut kemudian dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib tersebut kemudian dibagi lagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ialah antara lain tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan dan pertanahan. Terus ada juga urusan pemerintahan pilihan antara lain kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. Lalu yang selanjutnya ada urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan pusat juga diberikan kewenangan dalam urusan pemerintahan umum yang diatur dalam pasal 25 ayat 1, yang antara lain tugasnya ialah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Yang kedua, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama dan ras. Yang keenam, kita akan bahas tentang hubungan antar pemerintahan. Hubungan pemerintahan adalah hubungan terjadi antara yang diberi perintah dengan pemerintah berada pada berbagai posisi dan melakukan berbagai peran satu dengan yang lain, baik timbal balik maupun searah, seimbang maupun tidak. Hubungan pemerintahan berfungsi sebagai pengikat, penghubung, pembeda dan pembatas antara pemerintah dan yang diperintah. Melalui hubungan ini disalurkan informasi dari pihak satu ke pihak lain, perintah dari atas dan laporan dari bawah dan seterusnya. Dalam hubungan antar pusat daerah ada 4 faktor yang menentukan hubungan pusat dan daerah, yaitu hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pengawasan, hubungan yang timbul dari susunan organisasi pemerintahan di daerah. Yang ketujuh, kita akan membahas tentang pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pengertian pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya ditentukan 4 asas yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di antaranya ada asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Adapun tujuan pemerintahan daerah ialah 1. Mencegah pemusatan keuangan sebagai usaha untuk pendemokrasian pemerintahan daerah untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Lalu penyusunan program-programan untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis. Kemudian ke-8 kita akan bahas tentang DPRD. Dalam pasal 1 angka 4 UU 23 tahun 2014 disebutkan juga bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut pasal 94 Undang-Undang 23 tahun 2014, DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD provinsi mempunyai fungsi yang pertama pembentukan Perda provinsi, yang kedua anggaran, dan yang ketiga pengawasan. DPRD provinsi juga mempunyai hak, yaitu ada hak interpelasi, yang kedua ada hak angket, dan yang ketiga hak menyatakan pendapat. DPRD juga mempunyai tugas yang wewenang, yaitu membentuk peraturan daerah bersama gubernur. Yang kedua, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh gubernur. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Yang keempat, mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian gubernur dan wakil gubernur kepada presiden. Yang kelima, memilih wakil gubernur dalam hal terjadinya kekosongan jabatan wakil gubernur. Lalu, yang selanjutnya kita akan membahas tentang komisi-komisi yang berada di daerah. Komisi-komisi yang ada di daerah antara lain ialah yang pertama, yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Tugas dari Badan Pembentukan Daerah ini ialah menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat skala prioritas raperda beserta alasannya pada setiap tahun anggaran.
Yang kedua ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Merupakan unsur pendukung tugas dari kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana, dan juga menetapkan pembentukan satuan tugas atau satgas dalam hal penanggulangan bencana. Yang ketiga ada Badan Kepegawaian Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, BKD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah, serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Yang kelima ada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda bertugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan juga sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Yang ke-10 kita akan membahas tentang pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Undang-Undang Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten atau kota. Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum serta dikepalai oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat dan dari penduduk desa warga setempat, yang dengan masa jabatan 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Yang 11 kita akan membahas tentang perencanaan pembangunan daerah. Menurut PP nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan juga harus secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisip, terukur dan berkeadilan dan berkelanjutan. PD dan jangka daerah, terus RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, terus KPD, rencana pembangunan daerah. Yang ke-12 atau yang terakhir kita akan membahas tentang peraturan daerah. Peraturan daerah atau yang bisa disebut dengan Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan daerah terdiri atas peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Perda memiliki muatan materi sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Yang kedua, penjabaran lebih lanjut tentang ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Yang ketiga, memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga dalam hal penyusunan Perda mencakup tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Satu tema yang membuat saya tertarik ialah perencanaan pembangunan, dan saya mengajukan tema yaitu perencanaan pembangunan di daerah terpencil, khususnya di daerah-daerah Indonesia Timur, dengan subtema pembangunan daerah di wilayah terpencil di daerah Indonesia Timur dalam wujud pemerataan pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan nasional. Alasannya mengapa saya memilih tema ini ialah karena belum sangat meratanya pembangunan di Indonesia, yang membuat adanya kesenjangan sosial dan juga ekonomi di beberapa daerah-daerah terpencil, khususnya di daerah Indonesia Timur. Dan diharapkan dengan adanya rencana pembangunan ini, diharapkan adanya pemerataan pembangunan di setiap daerah, terutama di daerah Indonesia Timur. Karena hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan tentang hukum pemerintahan daerah dari saya. Terima kasih.